Kisah ini mengisahkan tentang petualangan tiga anak yang terjebak di negeri ajaib. Di sana dia bertemu dengan hewan-hewan ajaib. Dan inilah kisahnya. Suatu hari, ada tiga anak sedang bermain di dalam hutan. Mereka bermain dan saling bercanda. Hingga tiba-tiba mereka menemukan sebuah buku. Mereka mencoba membaca apa isi buku tersebut. Tetapi dengan ajaibnya mereka malah masuk ke dalam buku tersebut. Setelah mereka tersadar, mereka berada di negeri ajaib, di mana hal-hal yang aneh yang belum pernah mereka lihat terdapat di dunia tersebut. Mereka merasa takut dan aneh dengan dunia itu. Mereka ingin keluar dari dunia itu. Namun, mereka tidak tahu caranya. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan hewan ajaib. Hewan itu berbentuk seperti kuda, tetapi dia memiliki dua kepala. Yang satu berada di depan dan satu berada di belakang. Hewan tersebut seperti sedang dalam kesusahan. Hewan tersebut terlihat terjebak dalam perangkap hewan yang membuat hewan tersebut tak bisa bergerak. Merasa kasihan, salah satu dari mereka mencoba membantu hewan tersebut untuk keluar dari perangkap itu. Setelah membantu hewan tersebut terlepas, hewan itu terlihat sangat senang. Dia melompat ke sana kemari. Lalu tiba-tiba, ketiga anak tersebut dikagetkan oleh hewan tersebut. Tak cuma berbentuk aneh, tetapi hewan tersebut dapat berbicara seperti manusia. Lalu, kuda tersebut berkata, "Mau kemana kalian?" kata sang kuda ajaib itu. "Maaf Pak Kuda, kalau boleh aku tahu, di manakah aku dapat menemukan pintu keluar dari dunia ini?" kata salah satu ketiga anak itu. "Apakah kalian ingin keluar dari sini?" tanya sang kuda ajaib itu. "Ya, kami ingin keluar dari tempat ini. Aku ingin bertemu dengan keluargaku." "Oh, jangan sedih anak kecil. Akan kuberitahu bagaimana kau dapat keluar dari sini," kata sang kuda. Untuk keluar dari tempat ini sangatlah susah. Kalian harus mencari sebuah kunci. Anak-anak itu pun merasa bingung. Kunci? Ya, kunci untuk keluar dari tempat ini. Kalian harus merebutnya dari sang naga. Biar ku katakan, sang naga sangat tidak suka keberadaan manusia seperti kalian. Mereka lebih suka membakar atau memakan kalian dengan gigi mereka yang tajam. Dia pun sudah lama menguasai tempat ini dengan anak buahnya yang kejam dan juga jahat. Yang sekarang tersisa hanya kesedihan dan ketakutan. Mendengar hal itu, ketiga anak itu merasa sedih. "Lalu bagaimana kami dapat keluar dari sini?" kata sang ketiga anak itu. "Mau tidak mau kalian harus mengalahkan dia." "Bagaimana kami dapat mengalahkan dia? Sedangkan kami hanya 3 anak biasa." "Tidak ada pilihan lain," kata sang kuda ajaib. "Kalau begitu, bisakah kau mengatakan di manakah kami dapat menemukan sang naga?" tanya ketiga anak itu.
Baiklah, akan kukatakan di mana kalian bisa dapat menemukan sang naga. Kalian tinggal lurus saja ke arah timur dan kalian akan menemukannya. Baiklah kalau begitu, kata ketiga anak itu. Dan sebelum mereka pergi dan berpisah, sang kuda ajaib sempat memberikan mereka hadiah karena tadi sudah menolongnya. Sang kuda memberikan mereka sebuah batu permata ajaib. Ini adalah hadiah karena tadi kalian sudah menolongku. Aku mengucapkan terima kasih banyak. Mereka pun menyimpan hadiah dari sang kuda itu. Dan mereka pun melanjutkan perjalanan mereka. Setelah memberikan hadiah, sang kuda pun berpisah dari mereka. Anak-anak itu pun melanjutkan perjalanan mereka untuk bertemu sang naga. Mereka pergi menuju ke arah timur sesuai yang dikatakan sang kuda. Mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanan mereka. Mereka melewati hutan yang sangat gelap, hingga tiba-tiba mereka menemukan hewan aneh lainnya. Hewan itu berbentuk seperti beruang, tapi memiliki 3 kepala. Dan yang satu lagi terlihat seperti ular, tapi memiliki tanduk. Terlihat bahwa si sang ular terlihat sedang mengganggu si beruang berkepala 3 itu. Si ular itu terlihat senang saat mengganggu si beruang itu. Sudah, jangan menggangguku, kata si beruang itu. Tapi si ular terus saja mengganggunya dan berkata, tidak akan ada yang menolongmu. Dan dia tertawa. Melihat hal tersebut, ketiga anak itu pun ingin menolong sang beruang. Hei, jangan mengganggunya, kata salah satu ketiga anak itu. Siapa kalian? Kata si ular aneh itu. Sontak sempat terjadi pertikaian antara ketiga anak itu dan monster jahat. Sang monster mencoba untuk menangkap mereka, tetapi anak-anak itu berhasil lari. Di tengah pertikaian tersebut, tidak sengaja kristal yang tadi diberi oleh sang kuda ajaib itu terjatuh dan tiba-tiba terpancarlah cahaya yang keluar dari kristal itu. Hal tersebut membuat monster jahat itu ketakutan dan merasa kesakitan. Apa itu? Aku tidak pernah melihat hal yang seperti itu, kata sang ular. Tiba-tiba saja monster jahat itu enyah dari hadapan mereka dengan tiba-tiba. Melihat hal tersebut, sang beruang pun mendekati ketiga anak itu dan bertanya apa yang mereka lakukan. Kami ingin mencari sang naga. Apakah kau tahu di mana dia? Kata ketiga anak itu. Iya tentu, kalian tinggal lurus saja ke arah timur dan kalian pasti akan bertemu dengan dia, kata
kata sang beruang. Di tengah perjalanan, mereka terhenti karena di depan mereka terdapat lautan yang luas. Tidak ada jembatan atau kapal di sekitar mereka. Mereka kebingungan. Lalu tiba-tiba muncul hewan di depan mereka. Bentuknya seperti ikan lele, tetapi sangat besar. Lalu lele itu pun bertanya ke mereka, "Kalian mau kemana?" "Kami ingin menyeberang laut, tapi kami tidak tahu caranya," kata ketiga anak itu. "Memang apa yang kalian cari di sebelah sana?" tanya lele itu. "Kami ingin bertemu dengan sang naga." "Jika kalian ingin menyeberang, akan kubantu. Naiklah ke punggungku, dan kuantarkan kalian sampai ke seberang," kata sang lele. Akhirnya pun mereka dapat menyeberangi lautan yang luas itu dengan bantuan sang lele. Sang lele pun mengantarkan mereka melewati lautan yang sangat luas itu. Hingga akhirnya mereka pun sampai ke pulau seberang. Mereka pun akhirnya sampai di daratan. Sebelum mereka pergi, sang lele sempat mengatakan untuk berhati-hati. Mereka mengucapkan terima kasih kepada lele itu dan setelah itu mereka pergi untuk melanjutkan perjalanan mereka. Lalu mereka melanjutkan perjalanan mereka. Mereka memasuki hutan yang sangat gelap. Ketika mereka menyusuri hutan yang sangat gelap itu, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan hewan yang menyapa mereka. "Apa yang kalian lakukan di sini?" tanya hewan itu kepada ketiga anak itu. "Kami ingin bertemu sang naga. Siapa dirimu?" "Aku adalah penunggu hutan ini," kata hewan aneh itu. "Apa yang kalian lakukan di sini?" tanya lagi si hewan aneh itu. "Bukankah terlalu berbahaya jika kalian bertemu dengan sang naga?" tanya hewan aneh itu. "Ya, kalian memang harus melewati hutan ini sebelum bertemu dengan sang naga. Tetapi akan kuberi kalian sesuatu untuk melindungi diri sebelum bertemu dengan sang naga." Sang hewan itu pun mengambil sesuatu untuk ketiga anak itu. Hewan aneh itu pun pergi untuk mengambil sesuatu yang ingin ia kasihkan kepada ketiga anak itu. Hewan aneh itu memberikan mereka sebuah senjata, yaitu pedang kepada mereka, berharap bahwa pedang itu dapat melindungi mereka. "Kami tidak bisa menggunakannya," kata ketiga anak itu. "Coba saja, pasti nanti kalian juga bisa." Lalu pada akhirnya pun mereka melanjutkan perjalanan mereka ke tempat berikutnya. Mereka pun akhirnya sampai di hutan berduri, tempat sang naga itu tinggal. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan monster jahat yang berbentuk seperti belalang yang bertujuan ingin menghalangi mereka. "Mau apa kalian?" kata monster jahat itu.
Kami ingin bertemu dengan sang naga, jawab ketiga anak itu. Kalian tidak bisa menemuinya, tapi kami ingin bertemu dengannya, jawab lagi ketiga anak itu. Mendengar hal itu, sang monster jahat itu marah dan ingin menerkam mereka. Akhirnya pertikaian pun terjadi dan tak bisa dihindari. Ketiga anak itu mencoba menghindar dari setiap serangan yang diberikan oleh sang monster jahat. Anak itu pun pada akhirnya merasa harus melakukan sesuatu. Jadi mereka mencoba melawan dengan senjata yang diberikan oleh sang kucing. Ketiga anak itu mencoba menghabisi monster jahat itu dengan pedang pemberian sang kucing. Mereka pun berhasil menusuk monster jahat itu dengan pisau. Hal itu membuat monster jahat itu tiba-tiba lenyap dan menghilang. Dengan lenyapnya monster jahat itu, mereka pada akhirnya melanjutkan perjalanan mereka ke kastil sang naga. Wahaha, aku sudah lama menunggu kalian, kata sang naga tiba-tiba. Mereka pun akhirnya bertemu dengan sang naga yang mereka cari selama ini. Ternyata sang naga sudah menunggu mereka sejak lama. Apakah kau sang naga? Tapi bagaimana kau mengetahui tentang kami? Kami tidak pernah bertemu denganmu. Kalian masuk di dalam bukuku. Bagaimana aku tidak bisa mengetahui tentang kalian semua? Jawab sang naga. Jadi buku yang membawa kami ke sini adalah bukumu? Ya, buku itu adalah milikku. Jadi aku berhak menentukan siapa yang bisa masuk dan siapa yang bisa keluar dari buku ini. Tapi kami ingin pulang, jawab ketiga anak itu. Monster naga itu tiba-tiba tertawa dan mencoba untuk menyerang mereka. Kalian memang kupilih untuk masuk ke dalam kuku supaya kujadikan santapan, kata sang naga. Ketiga anak itu mencoba menghindar, tetapi mereka sadar mereka tidak akan terus bisa menghindar. Maka dari itu mereka mencoba melawan dengan menggunakan senjata yang diberikan oleh sang kucing. Pertikaian pun terjadi antara anak itu dan sang naga. Mereka tidak bisa mengalahkan sang naga karena dia terlalu kuat. Mereka pun hampir kalah. Tetapi tiba-tiba saja kristal pemberian sang kuda bersinar, membuat sang naga merasa kesakitan. Apa ini? Kata sang naga. Melihat kesempatan itu, ketiga anak langsung menusuk sang naga dengan pedang mereka. Hal itu membuat sang naga tiba-tiba terbakar. Sang naga pun akhirnya terkalahkan dan musnah. Yang tersisa dari sang naga ialah sebuah kunci. Inikah kunci yang bisa membuat kita pulang? Kata salah satu ketiga anak itu.
ternyata memang benar. Kunci tersebutlah yang membawa mereka akhirnya pulang ke dunia mereka. Kunci itu dengan ajaibnya bercahaya dan membawa mereka ke dunia mereka. Dan pada akhirnya mereka pun sampai ke dunia mereka dengan selamat. Dan mereka pun kembali bahagia.